Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Kejadian 26 ayat yang kedua, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, 2020 sehingga sekarang, begitu banyak hal yang terjadi akibat pandemi. Pandemi yang berkepanjangan ini memberi dampak yang luar biasa. Banyak orang mengalami keadaan yang sangat terpuruk. Penderitaan, kesusahan melanda semua orang, baik di negeri kita, di bangsa kita, maupun di seluruh dunia. Bila pandangan kita hanya terpaku pada keadaan atau kepada krisis yang terjadi akibat pandemi, akibat segala macam hal yang terjadi, dampak yang terjadi sampai hari ini, secara manusia kita memang menjadi tawar hati, saudara. Sebaliknya, bila kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan berserah hanya kepada Tuhan, kita tidak akan dibiarkan tergeletak, karena Tuhan kita adalah Allah yang sanggup menopang kita. Amin. Ya, Tuhan adalah pengendali seluruh keadaan. Tidak ada keadaan yang tidak dapat diubahkan oleh Tuhan. Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, dalam kisah ini, Ishak pun mengalami keadaan yang sangat menyesakkan. Krisis hebat disertai bencana kelaparan melanda negerinya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kejadian 26 ayat 1. Kondisi memaksa Ishak untuk harus segera pergi meninggalkan negerinya dan mencari tempat baru agar dia dan keluarganya dapat bertahan hidup, saudara. Ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup orang percaya memang tidak selalu mulus, memang tidak selalu lancar tanpa masalah. Ada kalanya Tuhan izinkan krisis terjadi dalam kehidupan orang percaya bukan tanpa tujuan. Memang cobaan, tantangan, krisis itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi ingat, kalau Tuhan izinkan, pasti ada rencana yang indah. Selalu ada rencana di balik itu, karena firman Allah berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di tengah kesulitan yang luar biasa, saudara, Ishak tetap tampil sebagai pemenang. Krisis diubah Tuhan menjadi berkat. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak seorang yang taat pada firman Tuhan. Inilah kuncinya, ini rahasianya, saudara. Ketaatan adalah kunci utama mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, Ishak pun taat. Dia tidak berangkat ke Mesir, tapi tinggal di Gerar. Ishak tunduk kepada kehendak Tuhan, dan hasilnya Tuhan mengubah krisis itu menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali hari ini Tuhan memberi teladan Ishak untuk kami teladani dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa menjadi pengikut Kristus kami hidup tanpa masalah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kami lancar dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana kami. Tetapi
Tuhan memberikan jaminan bagi kami ketika kami menghadapi tantangan apapun bentuknya. Engkau datang selalu tepat waktu menolong kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Karena ketika Tuhan izinkan ada krisis yang terjadi, maka Tuhan yang berkata juga, Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biar dalam kondisi apapun kami hari ini, dalam kondisi krisis apapun yang menimpa hidup kami, sakit penyakitkah, ekonomikah, hubungankah, pekerjaankah, bisnis kami, bahkan pelayanan sekalipun, kami yakin dan percaya kami hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kami. Sebagai orang percaya, kami yakin dan percaya bahwa Ishak dapat tampil sebagai pemenang karena dia taat kepada firman Tuhan. Kami yakin dan percaya juga kami pasti tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, ketika kami taat kepada firman Tuhan dalam perkataan, dalam pikiran, terutama perbuatan kami sungguh-sungguh mencerminkan Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa dan bertahta di dalam hati kami. Ini doa dan pujian, bahkan syukur serta permohonan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.